Tanpa pasien dari Indonesia, rumah sakit di Malaysia bakal bangkrut. Orang Indonesia kayaknya hobi banget dia buat berobat ke luar negeri. Ternyata alasannya simpel, karena pelayanan kesehatan di luar negeri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, herannya udah lebih bagus, kadang-kadang malah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah ini fakta ya, fakta dari kejadian yang gua alami sendiri. Jadi beberapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu gue sempet nemenin bokap gue, anterin bokap gue berobat ke Malaysia. Karena apa? Ada sakit batuk. Seperti diketahui bahwa 70 hingga 80% sumber wisatawan medis terbesar Malaysia adalah berasal dari Indonesia. Hal itu terjadi karena letak geografis Malaysia dan Indonesia yang berdekatan. Namun hal ini menjadi pemasukan yang cukup besar untuk Malaysia karena pendapatan sekitar puluhan triliun rupiah didapatkan dari wisata medis Indonesia tersebut. tuh rugi 165 triliun, rugi opportunity. Karena katanya warga Indonesia suka berobat ke luar negeri. Kurang lebih 2 juta orang loh warga negara Indonesia berobat ke luar negeri. Itu kan harusnya masuk ke pendapatan negara ya. Ke Malaysia, Singapura, Jepang, AS, sampai Jerman. Kalau Pak Jokowi sih bilangnya jangan gitu terus. Karena kan devisanya jadi masuk ke negara mereka, bukan negara Indonesia. Cuma kontroversinya, kenapa orang berobat di luar negeri? Karena mungkin kita ngerasa talent-talent di luar negeri lebih bagus, dokter-dokternya lebih berpengalaman, rumah sakitnya lebih canggih. Nah ini kan chicken and egg ya. Kalau nggak berobat di Indo nggak dapat duit buat pengembangan, naikin rumah sakitnya. Tapi untuk berkembang, ya orang nggak boleh berobat di luar. Nah ini chicken and egg. Kalau menurut kalian gimana? Harusnya kita tetap fokus berobat di Indo. Apa yang orang-orang kaya ini ya udah nggak apa-apa di luar gitu. Mungkin harus lewat negara-negara yang kasih duit buat naikin standar internasional di rumah sakit sama dokter-dokter kita. Menurut kalian sendiri gimana pelayanan rumah sakit di Indonesia? Saya nih di Riau Pak, tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura Pak. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka Pak 500 ribu, 300 ribu pun dapat. Dalam 5 tahun ke depan, Malaysia membuat langkah visioner dari pariwisata medis dalam 5 tahun ke depan atau pada 2030. Dengan menetapkan target untuk menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 45 triliun rupiah, negeri jiran menyambut 1,52 juta pasien internasional pada kuartal pertama tahun 2025 menurut Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC). Sebagaimana dikutip oleh The Star, pada tahun 2023, lebih dari 1 juta pelancong mengunjungi Malaysia untuk layanan kesehatan, dan dari kunjungan itu menghasilkan pendapatan negara hampir 500 juta dolar Amerika. Menurut laporan MHTC, jumlah pendapatan yang diterima Malaysia tersebut melampaui tingkat sebelum COVID-19, melansir VN Express. Meskipun angka tahun penuh untuk tahun 2024 belum dirilis, MHTC memperkirakan bahwa pariwisata kesehatan menghasilkan 2,4 miliar MYR 505.600 juta dolar tahun lalu. Selama 1 dekade terakhir, Malaysia telah memantapkan diri sebagai tujuan utama bagi wisatawan kesehatan di kawasan Asia Pasifik. Indonesia tetap menjadi sumber wisatawan medis terbesar ke Malaysia yang mencapai 70 hingga 80% dari total wisatawan. Sistem perawatan kesehatan Malaysia sangat menarik karena harganya yang terjangkau, terutama untuk prosedur dan perawatan medis, sehingga menjadikannya pilihan populer di kalangan pasien internasional. Tahun lalu, Malaysia sendiri dinobatkan sebagai negara paling dicintai di Asia dalam survei yang dilakukan oleh situs web keuangan Amerika Insider Monkey. Baca artikel CNN Indonesia, Malaysia bidik 45 triliun rupiah dari wisata medis. RI sumbang turis terbanyak. Saya nih di Riau Pak, tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura Pak. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka Pak 500 ribu, 300 ribu pun dapat. Nah obatnya juga murah di sana. Apa sistem pengecekannya Pak? Begitu kita cek semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat diagnosanya, itu udah dapat. Oh kamu sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah begitu. Nah bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Dalam kesehatan bukan hanya kita bicara soal kuratif, tetapi kan promotif,
preventif itu menjadi penting oleh kita bicarakan, supaya memang kuratif itu adalah pilihan terakhir. Saya mengalami benar, begitu orang sudah sakit Pak, semua hartanya, semua yang dia milikinya pasti dijualnya Pak. Bagaimana dia bisa sehat kembali. Nah, itu sudah naluri kita masing-masing Pak. Artinya bahwa begitu pentingnya soal kesehatan ini dalam hidup kita. Nah, maka itu konsen kita dalam hal ini menjadi juga penting, sehingga memang menjadi hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, saya lihat sistem pembiayaan kesehatan. Ini juga penting Pak kita bicarakan. Salah satu Pak, selama ini kita bicara soal sakitnya itu sakit biologis Pak. Sakit kejiwaan ini pernah nggak diperhatikan oleh pembiayaan sistem kesehatan? Ini juga penting Pak, karena ini apalagi dengan kompleksitas yang hari ini sangat kompleks kehidupannya, itu banyak orang gila, gangguan jiwa, itu Pak lebih sakit dari sakit fisik sebenarnya. Nah, ya sakitnya di sini Pak. Nah, itu ada nggak kita bicarakan? Ya, modelnya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana penanggulangan, itu penting menurut kita bahwa menjadi diskusi kita dalam hal ini. Menurut saya yang mana sisi kurang dari sistem perbaikan, karena baik bicara soal teknologi Pak ya, maupun soal pelaku bisnis kesehatan, baik itu dari sisi pengobatan, sistem-sistem obat yang beredar di tengah masyarakat. Karena menurut saya juga penting seperti PB POM, apa